Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan berbagai macam amal ketaatan, termasuk diantaranya menghadiri majelis ilmu. Yang pagi hari ini kita masih dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap kita terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya ingatkan agar masing-masing kita mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Babul hathi alal khusyu'i fis salati. Utawi iki iku bab nerangaken dorongan alal khusyu'i ing atase khusyuk fis salati ing dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, naha nyegah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholliya ing yanta salat sapa wong yen ing yanta salat sapa rajulu wong lanang mukhtasiran halih mangkerik muttafaqun alaih wal lafdzu lan utai lafate iku li muslimin kedua Imam Muslim. Wa ma'nahu lan utai maknane mukhtasiran iku ayaj'ala yen to ndadeaken sapa wong yadahu ing tangane rajul ala khasiratihi ing atase bagian sampinge rajul.
Wa fil Bukhari an Aisyata, lan iku ing dalam Bukhari an Aisyata saking Aisyah, anna zalika sak temene utawi mangkono-mangkono mukhtasiran iku fi'lul Yahudi, penggawene wong Yahudi. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang mendorong kita untuk khusyuk di dalam sholat. Khusyuk seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, dia adalah salah satu dari syarat diterimanya sholat. Agar sholat kita itu diterima, artinya berpahala, ada pahalanya, maka kita harus khusyuk, hati kita harus khusyuk. Walau lahzah, meskipun hanya sebentar saja, meskipun hanya ketika sujud saja misalnya, meskipun ketika rukuk saja misalnya, maka itu harus ada agar sholatnya itu bisa berpahala. Semakin lama seseorang dalam khusyuk, maka semakin banyak pahala sholatnya. Tetapi semakin sedikit khusyuk yang ada dalam hatinya, maka semakin sedikit pahalanya. Kalau ada seseorang mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dia bisa khusyuk dalam sholatnya, maka pahalanya sempurna. Tetapi apabila seseorang hanya khusyuk ketika sujud saja, selain itu gak ada kekhusyuan, maka pahalanya ya tidak banyak, tidak sempurna sebagaimana apabila khusyuk itu di sepanjang sholat kita. Dan khusyuk adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi kita orang biasa, sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Khusyuk artinya istihdar, menghadirkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah di dalam hati di saat kita sholat. Itu namanya khusyuk. Jadi menghadirkan rasa cinta, rasa pengagungan kepada Allah di dalam hati ketika sholat. Jadi khusyuk ini adalah perbuatan hati. Ketika kita sholat, hendaknya ada di dalam hati kita rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dengan menghadirkan, bisa terbantu dengan menghadirkan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ada rasa takut muncul pengagungan. Dengan adanya rasa cinta maka akan ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan khusyuk. Hadirin rahimakumullah. Nah, khusyuk ini meskipun pada dasarnya dia adalah perbuatan hati, namun biasanya teriringi dengan perbuatan zahir. Jika zahirnya itu sudah enggak menunjukkan ketenangan dalam sholatnya, maka kebanyakan sholatnya itu juga enggak khusyuk, hatinya juga enggak ada kekhusyuan. Kalau ada seseorang itu sholat misalnya sholat super kilat misalnya, seperti kita sekarang di bulan Ramadan banyak orang sholat tarawih, kadang 10 menit sudah selesai padahal 20 rakaat. Sholatnya begini-begini. Kira-kira itu khusyuk enggak di dalam hatinya? Meskipun kita tidak tahu secara pasti apakah dia khusyuk apa enggak, karena khusyuk ada dalam hati, tetapi zahirnya kalau dilihat dari perbuatannya itu enggak ada kekhusyuan di dalam hatinya. Nah, kita tidak menghukumi, tetapi kebanyakan seperti itu. Kalau ada orang sholat misalnya, kemudian dia begini-begini, kemudian gerak-gerak, misalnya pegang-pegang apa, kita kira-kira khusyuk enggak hatinya? Enggak, kebanyakan tidak. Kekhusyuan
itu akan terlihat juga dalam ketenangannya dalam sholat, ketenangan anggota badannya dalam sholat. Nanti akan dijelaskan bahwa meskipun khusyuk itu letaknya di dalam hati, tetapi akan tercermin, terlihat dalam dalam fisiknya ketika seseorang itu melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, di antara caranya seseorang menghayati makna bacaannya. Ketika dia membaca Al-Fatihah, ketika dia membaca takbir, maka dihayati maknanya. Ketika dia membaca surat, ketika dia membaca tasbih, ketika ruku', sujud, maka dihayati maknanya. Dia mengetahui maknanya, kemudian dia menghayati maknanya. Maka itu akan membantu seseorang dalam memperoleh kekhusyuan itu. Karena dalam makna bacaan-bacaan yang kita baca itu bisa mendorong seseorang untuk mengingat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini yang pertama, kita kembali kepada hadis, dikatakan bahwa Rasulullah melarang seorang laki-laki kalau sholat itu mukhtasiran. Perhatikan, ini perbuatan zahir, tetapi itu menunjukkan ketidakkhusyuan. Kalau ada orang sholat misalnya begini, misalnya kita lihat ada orang sholat mengkerik dengan meletakkan tangannya di samping badannya sambil begini-begini. Kira-kira sholatnya itu khusyuk apa enggak? Udah nyata itu tidak khusyuk, karena itu bisa menunjukkan kesombongan. Orang kalau misalnya bertengkar, kan tangannya diletakkan di sini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan yang sombong. Diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih, ketika diturunkan ke bumi, dikeluarkan, diusir dari surga, itu dia mengkerik. Itu perbuatannya iblis. Demikian juga dikatakan di sini itu adalah fi'lul yahud, perbuatan orang Yahudi yang kayak begitu itu. Nah, kalau ada orang sholat, bukan dia begini, tetapi dia begini, tangannya diletakkan di samping badannya, mengkerik, itu apa? Itu menunjukkan ketidakkhusyuan dalam hatinya. Nah, artinya perbuatan zahirnya menunjukkan ada kesombongan dalam hatinya, tidak ada ketundukan, tidak ada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam salat pun dia menunjukkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima, tatkalane wis den hidangaken apa al-asya'u, makan malam, fabda'u mongko ngawitana sapa sira bihi kelawan asya' qabla an tusallu, ing dalam sadurunge yen to salat sapa sira kabeh al-maghriba, ing salat maghrib. Muttafaqun alaih. Inti hadis ini apa? Kalau makanan sudah siap dan waktunya longgar, makan dulu baru salat. Sunnah untuk makan dulu baru salat. Jangan salat dulu kemudian dalam sholatnya mikir makanan. Ini maksudnya apa? Biar menjaga kekhusyuan. Di sini kan dikatakan idza quddima. Artinya makannya sudah siap, sudah terhidang semuanya. Ada ayam, ada lauk-lauk yang enak misalnya. Bagi yang suka, ada berbagai macam lauk. Kemudian apa?
Kemudian dia sholat dulu aja lah. Padahal tadi sudah lihat makanan yang terhidang dan makanannya semuanya kesukaan dia misalnya. Maka kira-kira orang yang sholat seperti itu mikir makanan apa enggak? Dia akan mikir makanan. Enak itu tadi, nanti jangan-jangan didahului orang ini nanti. Akhirnya bisa-bisa dia buru-buru sholatnya, takut nanti makanannya dimakan orang dan sebagainya. Artinya dia akan tersibukkan, pikirannya, hatinya akan tersibukkan dengan makanan. Karena itulah maka disunnahkan apabila makanan sudah terhidang, untuk mendahulukan makan dulu baru sholat. Itu jika waktunya longgar. Nah, kalau waktunya nggak longgar, misalnya waktu maghrib sudah mau habis, maka makan dulu, sholat dulu baru makan. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya untuk berbuka puasa itu juga demikian. Yang lebih baik itu seseorang membatalkan puasanya dengan minum air putih atau dengan makan kurma misalnya. Itu yang disunnahkan makan kurma, kalau nggak ada dengan air putih. Kemudian dia sholat, habis sholat baru makan. Yang terbaik seperti itu. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sempit. Waktu maghrib itu sempit. Beda dengan waktu isya atau waktu-waktu yang lainnya. Sehingga berbuka puasa karena disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Dan yang disebut buka itu pokoknya sudah minum 1 teguk air namanya sudah berbuka. Karena di masyarakat disebut buka itu kalau sudah makan 1 piring. Tadi kamu sudah buka? Belum, saya tadi masih minum satu gelas saja, belum buka saya. Itu apa? Di masyarakat seperti itu. Kalau sudah minum seteguk air sudah membatalkan puasanya, itu namanya sudah berbuka dan dia sudah mendapatkan kesunahan. Jika kemudian dia habis itu kemudian sholat maghrib baru makan, itu yang lebih utama. Tetapi seandainya waktunya memang longgar, karena pada umumnya maghrib itu kan sempit waktunya. Bahkan kalau mengikuti satu pendapat yang disebutkan di dalam matan takrib itu lebih sempit lagi, dengan hanya bersuci kemudian sholat 5 rakaat waktu maghrib sudah habis. Sangat sempit. Karena itu untuk kehati-hatian itu berbuka dengan sekedarnya minum air dan kurma kemudian sholat, setelah itu makan. Itu yang lebih utama. Tetapi secara umum untuk menjaga kekhusyuan, jika waktu longgar maka dan makanan sudah siap. Kalau makanan belum siap ya beda lagi. Makanannya aja belum ada, masih nyari-nyari, habis waktunya misalnya. Kalau waktunya itu masih longgar, kemudian makanan sudah terhidang, maka makan dulu baru kemudian sholat. Biar makanan ini enggak mengganggu konsentrasi kita, kekhusyuan kita di dalam sholat. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita yang seperti itu dalam rangka untuk memunculkan rasa khusyuk di dalam hati. Jika waktunya sempit, sholat dulu baru makan. Ini karena kalau nanti sampai qadhaan, maka dia akan jatuh kepada dosa besar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Idza qama tatkalane jumeneng sapa ahadukum salah siji sira kabeh fis salati ing dalam salat fala yamsah mongko aja ngusap sapa ahadukum al hasa ing krikil fa inna rahmata mongko sak temene rahmat iku tuwajihuhu
ngadepi wong kang ngadepi ahadukum. Rawahul khamsatu bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan auda wa fi sahih an Mu'aikibin nahwuhu bi ghairi ta'lil. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang sedang sholat maka akan turun rahmat. Rahmat yang disebut dengan ar-rahmatul khassah. Jadi rahmat itu ada ar-rahmah al-ammah, ada ar-rahmah al-khassah. Ar-rahmah al-ammah setiap detik kita memperolehnya. Misalnya ada udara sehingga kita bisa bernafas, ini rahmat Allah. Kita sehat, ini rahmat Allah. Kita hidup, ini rahmat Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, ini rahmat Allah. Kita diberikan mata, bisa melihat, rahmat Allah. Kita bisa dikasih telinga, kita bisa mendengar, rahmat Allah. Kita punya mulut, punya lisan, bisa bicara, itu rahmat Allah. Rahmat Allah sangat banyak. Dan rahmat Allah di dunia ini diberikan kepada siapa saja, orang mukmin maupun orang kafir. Ini namanya apa? Ar-rahmatul ammah, rahmat yang umum. Tapi ada yang disebut ar-rahmatul khassah. Rahmat khusus itu rahmat yang diberikan oleh Allah untuk dalam amalan-amalan tertentu. Kalau seseorang melakukan amalan-amalan tertentu, maka dia akan mendapatkan rahmat yang khusus ini. Nah, contohnya di sini, yaitu ketika seseorang itu sholat, itu akan ada rahmat khusus yang Allah berikan untuk orang yang sholat. Atau misalnya ketika kita hadir dalam majelis ilmu di sini, dalam majelis ilmu akan turun rahmat khassah, rahmat yang khusus, yaitu di mana para malaikat itu ikut hadir bersama kita, memintakan ampunan untuk kita. Itu adalah rahmat yang khassah untuk para tulabul ilm, untuk para orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Itu yang disebut rahmat khassah. Nah, orang yang sholat itu juga mendapatkan rahmat yang khassah, yang khusus, yang Allah berikan, yang bukan rahmat-rahmat biasa, bukan rahmat pada umumnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian itu sudah melaksanakan sholat, sedang melaksanakan sholat, maka janganlah dia mengusap hasa, mengusap kerikil, maksudnya kerikil yang ada di keningnya. Fa inna rahmata tuwajihuhu. Ini kan konteksnya pada masa Nabi, masjidnya itu bukan keramik seperti ini. Masjidnya itu kan pasir, tanah. Sehingga ketika kita sujud, itu di sini bisa ada batu, ada kerikil yang nempel di sini. Bisa seperti itu. Kalau kita ngusap-ngusap begini, ini mengganggu kekhusyuan. Itu maksudnya kayak begitu. Jadi ketika kita sujud, kemudian ada tanah, ada pasir, ada kerikil yang nempel di di kening, biarkan saja. Konsentrasi pada sholat, sampai hal yang seperti itu pun jangan sampai itu mengganggu kekhusyuan kamu di dalam sholat. Tetapi kalau seandainya kerikil itu nanti akan menyakitkan, itu bisa kita mengusapnya sekali saja. Dibeginikan, kemudian kita balik lanjutkan sholat dengan penuh kekhusyuan. Nah, tidak kemudian digini-ginikan sampai bersih sehingga akan mengganggu konsentrasi kita di dalam kekhusyuan kita dalam sholat. Seseorang kan banyak ya, kita kalau memperhatikan sebagian orang sholat itu bahasa kita itu bahasa Jawanya itu umyak aja, ada saja yang dilakukan. Ada yang kukur-kukur lah, padahal sebelum sholat nggak pernah dia kukur-kukur itu garuk-garuk begini.
Dia kalau nggak sholat biasa saja kayaknya, tapi kok pas sholat kok gatel, itu gimana itu? Kira-kira yang membuat gatel itu setan atau memang asli gatel? Ada yang ngurus gatel lah, yang ada ngurus kopiahnya, yang ada ngurus bajunya, ada yang kurang pas lah, macam-macam. Nah, itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Karena akan mengalihkan perhatian kita dalam sholat. Kekhusyuan itu akan hilang jika orang kayak begitu, dan itu bisa jadi itu adalah gangguan dari setan, seperti yang kemarin kita sampaikan. Setan melakukan berbagai macam cara. Perhatikan, kalau ada orang terbiasa sholat dengan cara seperti itu akan terjadi setiap kali dia sholat. Itu yang aneh ya, itu yang aneh. Aneh artinya menjadi perhatian kita bahwa itu memang ada setan yang sengaja mengganggu kita. Misalnya hari ini kita sholat, kemudian kita menggaruk telinga misalnya begini. Coba perhatikan nanti zuhur kamu sholat lagi, kamu akan menggaruk telinga lagi karena terasa gatal. Itu yang menunjukkan bahwa di sini ada unsur lain, yaitu setan yang mengganggu kita untuk membuyarkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka yang seperti itu jangan diikuti, tetapi tetap konsentrasi dalam kekhusyuan sholat. Kalau sekedar gatal sedikit, biarkan saja. Jangan, ini tadi disebutkan dalam hadis ini ada pasir di sini, ada batu kerikil di itu saja jangan diusap. Nanti kalau diusap akan membuyarkan konsentrasi kita dalam khusyuknya di dalam sholat. Kalau membahayakan nanti dibuat sujud lagi akan sakit, ya diusap sekali saja, udah. Tidak kemudian sampai diusap-usap sehingga itu akan kita tersibukkan dengan hal-hal yang kayak begitu, sementara hati kita yang seharusnya khusyuk di dalam sholat itu kemudian buyar dengan sebab perbuatan-perbuatan kecil seperti itu. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah itu turun kepada dia di saat sholat. Karena itu kita harus khusyuk di dalam melaksanakan sholat tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh yang artinya sebagai contoh sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Pesannya apa? Semua perbuatan yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita dalam sholat jangan dilakukan ketika sholat. Itu artinya. Nah, di sini contohnya adalah tadi itu, yaitu ketika ada debu, ada tanah atau ada kerikil di muka. Itu bisa, kalau kita usap bisa mengganggu kekhusyuan kita. Maka setiap perbuatan apapun itu yang itu mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, maka jangan lakukan. Tetap dalam ketenangan kita dalam sholat, membantu hati untuk menghadirkan rasa khusyuk, pengagungan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wasdawuh sapa Aisyah, sa'altu taqan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat saking mengu fi sholati ing dalam salat mengu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, huwa utawi al iltifat iku ikhtilasun kilasan pandangan, yakhtalisuhu kang ngilasaken pandangan ing wong sapa asyaitonu setan.
min sholatil abdi saking sholate kawula. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi an Anasin wa sahahahu. Iyaki ninggalno sapa sira Sayyidah Aisyah walil tifata ing mengo fi sholati ing dalam salat. Fa innahu mongko satemene mengo ing dalam salat iku halakatun, bahayaaken salat. Fa in kana mongko lamun ana la budda ora kena ora fa fit tatawu'i mongko iku ing dalam salat sunnah. Hadirin rahimakumullah, memalingkan pandangan. Di sini iltifat bisa dua, memalingkan pandangan atau memalingkan muka. Memalingkan pandangan ini juga bisa mengganggu kekhusyuan. Misalnya kita sholat, kemarin kita dianjurkan disunnahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan mata kita itu menghadap ke tempat sujud kalau kita sholat. Kalau mata kita melirik ke kanan, melirik ke kiri, maka itu menghilangkan kekhusyuan misalnya. Matanya saja kita melirik ke kanan atau ke kiri itu sudah mengganggu khusyuk. Misalnya ada sesuatu di samping, kemudian dia lihat begini, itu sudah mengganggu kekhusyuan. Udah hatinya udah hilang, pasti dia pikirannya, hatinya ke sesuatu yang dia lirik itu. Itu namanya ikhtilas, itu tadi iltifat. Ada kalanya iltifat itu dengan memalingkan muka. Memalingkan muka ataupun melirikkan mata itu memang tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Tetapi dia akan mengganggu kekhusyuan. Kalau ada seseorang misalnya sedang sholat melirik atau dia memalingkan mukanya, maka kekhusyuannya akan hilang disebabkan dengan iltifat tersebut. Maka jangan dilakukan, kecuali kalau iltifatnya itu dengan memalingkan badannya sampai sampai meninggalkan arah kiblat, maka batal salatnya. Misalnya dia begini, ketika seseorang berdiri, maka dadanya itu harus menghadap ke kiblat. Ketika dia memalingkan badannya sehingga dadanya itu berpaling dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Tetapi jika yang dipalingkan hanya muka, dadanya tetap menghadap ke kiblat, maka sholatnya tidak batal. Tetapi itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Karena itulah maka Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Larangan ini bukan larangan haram, tetapi makruh. Seseorang melakukan yang seperti itu sebab akan memalingkan seseorang dari kekhusyuan. Nabi mengatakan fa innahu halakatun, artinya bisa merusak pahala sholat yang dilakukan. Sebab jika kekhusyuan itu berkurang atau hilang, maka nanti bisa tidak berpahala sholatnya atau bisa berkurang sholatnya. Dikatakan di sini ikhtilasun yakhtalisuhu asyaiton, artinya itu adalah bagian dari gangguan setan. Nah, gangguan daripada setan yang memang ingin kita ini tidak khusyuk di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, sulit memang kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Sangat sedikit orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Seseorang harus setiap hari, kita harus setiap hari, setiap saat itu berlatih untuk khusyuk. Jika seseorang tidak ada keinginan untuk khusyuk dan tidak ada latihan untuk khusyuk, maka ya sepanjang hidupnya akan seperti itu. Sampai tua, dia sholatnya ya kualitasnya begitu-begitu saja, nggak ada khusyuk. Sholat sudah bertahun-tahun, tetapi nggak ada peningkatan dalam hal kekhusyuannya di dalam sholat.
Semestinya kita semuanya setiap saat harus bertekad kuat untuk memperbaiki kekhusyuan kita dengan terus berlatih. Di antaranya yang tadi kita sebutkan dengan cara kita menghayati makna dari bacaan yang kita lakukan, yang kita baca. Atau dengan kita sebelum kita sholat, kita tanamkan dalam hati kita bahwa sholat yang akan kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Sehingga terkadang imam itu mengatakan sebelum sholat, shollu sholatal muwaddi', sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang pamitan karena akan mati. Kalau seseorang sudah pamit akan mati, berarti sholat itu sholat terakhir bagi dia. Dengan mengingat itu, maka dia akan bisa menghadirkan rasa khusyuk di dalam hatinya. Nah, itu beberapa cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Karena sangat beruntung orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaihi wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Idza kana tatkalane ana sapa ahadukum salah siji sira kabeh iku fi sholati ing dalam salat, fa innahu mongko sak temene ahadukum iku yunaji bermunajat sapa ahadukum rabbahu ing pangerane ahadukum, fala yabzuqanna mongko bener-bener aja itu sapa ahadukum baina yadaihi ing dalem ngarepe ahadukum, wala an yaminihi lan ora saking sisih tengene ahadukum, walakin an shimalihi lan tetapine saking arah kiwane ahadukum tahta qadamihi ing dalem ngisore telamaane wong, au tahta qadamihi utawa dalam riwayat yang lain utawa ing dalem ngisore telamaane ahadukum. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dalam salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah dia meludah di depannya, di arah depannya, dan jangan meludah di arah kanannya, tetapi meludahlah di samping kirinya atau di bawah telapak kakinya. Tapi ingat, ini di mana? Di luar masjid. Nah, kalau di dalam masjid nggak boleh meludah meskipun ke kiri. Nanti diamalkan di masjid ini. Jadi kalau kita di masjid atau di mushola, dikatakan oleh Nabi di sini jangan meludah di depan, jangan meludah ke kanan, tapi meludahlah ke kiri. Nanti kamu ludahkan ke kiri, ada teman kamu ludahi. Itu apa? Tidak seperti itu. Ini jika sholatnya tidak di masjid, misalnya kita di rumah, atau misalnya kita sedang sholat di lapangan misalnya, atau sholat di tempat yang bukan masjid, maka tata caranya seperti itu. Terkadang kita tidak bisa menahan untuk meludah. Banyak airnya di sini, kalau mau baca Fatihah atau baca ayat ini mengganggu sekali. Maka caranya, kalau kita tidak di masjid, maka kita ludahkan ke arah kiri, kita ludahkan. Atau diludahkan di bawah telapak kakinya. Bukan meludahi telapak kakinya, di bawah telapak kakinya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi.
Tetapi kalau kita di dalam masjid, mengotori masjid haram. Ludah itu memang suci. Ludah hukumnya suci. Ingus juga suci, bukan najis, tetapi dia menjijikkan. Ludah itu kalau sudah keluar dari mulut, maka itu mustaqdzar, dia sesuatu yang menjijikkan. Tetapi kalau masih di dalam, itu kan tidak menjijikkan. Kamu misalnya di dalam mulut ini ada ludah, kamu menelannya kembali kan nggak jijik. Tapi kalau ada ludah diwadahi misalnya gelas, coba kamu minum, itu kan menjijikkan. Karena apa? Yang sudah lepas itu jadinya menjijikkan. Maka mengotori masjid meskipun dengan sesuatu yang suci itu haram. Misalnya ada kertas kamu sobek-sobek, kamu sebar di masjid, haram hukumnya. Meludah di dalam masjid haram. Membuang ingus di dalam masjid juga haram, meskipun itu suci. Karena hukumnya menajisi masjid itu haram, mengotori masjid itu haram. Maka yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah konteksnya bukan di dalam masjid, tetapi di luar masjid. Caranya begitu. Lalu bagaimana kalau seandainya di dalam masjid? Kalau kita ingin meludah bagaimana? Kita bisa ludahkan ke pakaian kita, ke pakaian. Misalnya atau di serban. Misalnya kalau bawa serban atau di pakaian kita diludahkan di situ. Ini kan suci, bukan sesuatu yang najis ludah itu. Atau misalnya kalau bawa tisu diludahkan kemudian dimasukkan ke sakunya, dia nggak najis, makanya nggak apa-apa. Seandainya itu dibutuhkan dia untuk meludah. Yang jelas tidak meludahi masjid, karena meludahi masjid itu nanti hukumnya haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga berkaitan dengan masalah kekhusyuan di dalam salat. Karena perbuatan itu kan juga meludah, terkadang itu juga jadi kebiasaan ya. Sebagian orang kalau terbiasa meludah, ketika sholat meludah saja. Pokoknya setan itu berusaha keras untuk mengalihkan kekhusyuan kita. Agar kita nggak khusyuk itu bagaimana, itu ada saja yang dilakukannya. Nah, karena itu kita harus bertahan. Bertahan artinya ya mempertahankan kekhusyuan dan tidak menghiraukan hal-hal lain yang bisa mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Kemudian istilah fala yabzuqanna, itu memang dalam bahasa Arab meludah itu atau itu bahasa Arabnya bisa yabsuku, jadi za sin shad, yabzuku, kemudian yabsuku pakai sin. Itu sama dengan sirat, siratal ladzi. Itu bisa sirata, bisa zirata, bisa sirata dengan qiraah yang berbeda-beda. Di sini juga yabsuku, bisa yabsuku. Disebutkan fala yabzuqanna kalau dalam kitab ini. Biasanya kalau kita belajar mufradat, basaqa yabsuku pakai shad. Tetapi bisa 3. Yabsuku, yabzuku, kemudian yabsuku. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa anhu ay an Anasin qala kana qiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Kana ono apa qiramun? Apa qiramun? Qiramun itu semacam gorden ya. Kalau sekarang semacam gorden, yaitu penutup yang tipis.
semacam gorden kalau sekarang. Li Aisyah ta kedue Sayyidah Aisyah satarat kang nutup apa kiram, kang nutup sapa Aisyah bihi kelawan kiram jani babaitihi ing dalem samping omai Aisyah. Jadi semacam gorden yang menutup rumah, samping rumahnya. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti nyingkrehna sapa sira wadon anna saking kita kira maka ing gorden sira hadza ya iki fa innahu mongko sak temene kira maki hadza la tazalu ora kingsir apa tasawiruhu pira-pira gambare kiram iku ta'ridu apa ngetokaken li maring ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Rawahul Bukhari wa tafaqa ala haditsihima fi qissati ambijaniyati Abi Jaham wa fihi fa innaha al-hadsni an sholati. Fa innaha mangko sak temene tasawiruhu iku al-hadsni nungkulaken ing ingsun an sholati saking salat ingsun. Hadirin rahimakumullah, pertama disebutkan di sini bahwa Sayyidah Aisyah di rumahnya itu ada gorden yang warna-warni, ada gambarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau agar menyingkirkan gorden yang ada gambar-gambarnya itu, karena gambar-gambarnya itu kalau dalam sholat itu nanti akan bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Di sini memang disebutkan Nabi. Tetapi perlu kita pahami bahwa Nabi tidak terpengaruh sebenarnya dengan hal yang seperti ini. Ini hanya pelajaran yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Kalau Nabi meskipun ada gambar-gambar, ada sesuatu, beliau tetap khusyuk dalam sholatnya. Itu tidak diragukan. Nah, ketika Nabi mengatakan la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, atau Nabi mengatakan fa innaha al-hadsni an sholati, itu adalah untuk mengajari umatnya bahwa yang sesuatu yang seperti itu bisa mengalihkan kekhusyuan seseorang dalam sholatnya, menghilangkan kekhusyuan sholat seseorang. Karena itu jangan dilakukan. Jadi kalau kita misalnya di musola tadi atau di masjid, jangan dipasang gambar-gambar. Jangan dipasang gambar-gambar, apalagi gambar orang atau gambar misalnya gambar binatang atau gambar pohon, gambar gunung. Nggak usah dikasih gambar-gambar di tempat kita sholat, termasuk di ruangan kita. Meskipun menggambar ini kan hukumnya ada dua. Kalau menggambar sesuatu yang tidak ada ruhnya, maka boleh menggambar gunung, menggambar matahari misalnya, itu tidak apa-apa dalam hukum Islam. Tetapi kalau menggambar sesuatu yang memiliki ruh, maka itu haram. Meskipun di sini ada, kalau dalam mazhab Syafi'i baik itu mujassamah dalam bentuk patung itu haram, dalam bentuk bukan patung juga haram. Kalau kita foto-foto kamera itu pakai HP itu haram dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang difoto itu adalah seluruh badan, artinya yang dimungkinkan untuk hidup, maka itu haram dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita foto-foto, maka kita beralih mazhab, kita mengikuti Imam Malik. Nah, jangan lupa kalau kita foto-foto, maka kita dalam hati kita, saya ikut mazhab Maliki. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, meskipun foto atau menggambar yang itu bukan berupa jisim.
Artinya foto yang bukan mujassamah seperti patung itu tetap haram di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di masjid, musholla, atau di rumah kita, di ruangan sholat kita, maka jangan diletakkan foto. Meskipun itu foto wali, meskipun itu foto guru kita, jangan diletakkan di tempat sholat. Karena foto bagaimanapun, meskipun foto wali, itu nanti akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Jadi ruangan sholat itu dibersihkan dari semua unsur-unsur gambar-gambar atau foto-foto, apalagi patung. Para ulama mengatakan kalau di ruangan itu ada foto yang ziruh, yang memiliki ruh, atau ada patung misalnya, maka sholat orang tersebut tidak berpahala. Tidak berpahala kalau dia sholat di dalam ruangan itu. Tapi kalau fotonya disimpan di lemari atau di laci, maka itu tidak mempengaruhi pada pahala. Tapi kalau dipajang di ruangan, kemudian dipajang, ditaruh depannya lagi misalnya fotonya, itu jelas kekhusyuan akan hilang. Bahkan bisa jadi kekhusyuannya pindah khusyuk kepada gambar. Jadi khusyuk kepada gambar, jadinya harusnya khusyuknya kepada Allah. Pengagungannya itu kepada Allah, bukan kepada manusia atau kepada gambar yang ada di depannya. Nabi mengatakan ada gorden yang menutup rumah, ada gambar-gambarnya, jauhkan, karena itu bisa mengganggu orang sholat. Karena itulah kemarin kalau kita sholat ya jangan pakai pakaian yang ada gambarnya. Apalagi ada tulisannya yang lucu-lucu misalnya. Nanti orang di belakangnya akan tertawa, khusyuknya hilang sama sekali. Apalagi ada gambar-gambar yang macam-macam. Ini kita berusaha untuk khusyuk. Itu caranya ya salah satunya apa? Menjaga hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, yang hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari kekhusyuan, mengalihkan kekhusyuan kita, harus kita hindari. Baik itu pada diri kita, perbuatan-perbuatan yang mungkin terjadi pada kita, ataupun bahkan pada ruangan yang kita tempati untuk sholat, itu juga harus dijaga kenyamanannya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengalihkan atau menghilangkan kekhusyuan kita di dalam hati. Kalau misalnya ada TV, ya jangan dinyalakan TV-nya. Sholat di depan TV, terkadang sambil lihat TV. Kalau orang sholat sambil lihat TV, ya jelas ini nanti tidak berpahala sholatnya. Ada sebagian orang ini filmnya masih bagus ya, tapi saya belum sholat. Sholat sambil nonton TV. Memang sholatnya tetap sah kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ya jelas khusyuknya sudah dipastikan hilang dari dalam hatinya. Demikian juga mir'ah. Mir'ah itu cermin, jangan diletakkan di depan kita sholat. Kalau kita sholat menghadap cermin, itu apa? Udah dipastikan hilang, dia akan lihat dirinya saja. Iya kan? Misalnya ada cermin di depannya. Kira-kira dia akan khusyuk apa enggak? Dia akan lihat cermin. Wah, saya udah cantik atau belum ya? Wah, hidung saya kenapa itu dan sebagainya. Itu akan menghilangkan konsentrasi. Karena itu dikatakan makruh apabila seseorang meletakkan TV atau cermin di depan orang yang sholat. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita. Masih ada beberapa hadis tentang khusyuk, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.